Pernahkah Anda bermimpi memetik sendiri paprika ideal dari tanamannya? Yang berat berisi, berdaging tebal dan berair, renyah dan manis bagaikan buah. Namun, alih-alih itu, musim demi musim, Anda malah mendapatkan paprika yang pucat, berdinding tipis, dan sedikit pahit. Jika ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan mengungkap 4 rahasia utama yang mengubah paprika biasa menjadi juara sejati di kebun. Dan ini bukan sekadar saran sirami lebih banyak biasa. Kita akan menggali lebih dalam. Tetaplah bersama kami, dan panen paprika Anda berikutnya akan membuat iri semua tetangga Anda. Sebelum kita masuk ke rahasia-rahasia itu, mari kita pahami karakter paprika kita ini. Paprika memang anak selatan sejati, yang manja dengan kehangatan dan limpahan cahaya matahari. Nenek moyangnya tumbuh di daerah tropis, di mana kondisi selalu hangat dan lembab. Oleh karena itu, di iklim kita yang cenderung lebih keras ini, ia sering rewel. Ia tidak mentolerir kesalahan. Itulah mengapa pendekatan standar tanam lalu lupakan tidak berlaku untuknya. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, Anda perlu mengetahui kelemahan kecil dan kebutuhannya. Baiklah, mari kita mulai dari pondasi utamanya. Kunci pertama kita adalah memulai dengan benar. Banyak pekebun sering terlewatkan 2 hal krusial yang akan menentukan keberhasilan seluruh panen mereka. Poin pertama adalah usia bibit. Usia ideal untuk menanam cabai ke lahan adalah antara 60 hingga 75 hari. Jika bibit terlalu muda, sistem akarnya masih lemah dan akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Sebaliknya, jika bibit sudah terlalu tua atau terlalu besar, akarnya sudah melingkar rapat, bahkan memenuhi pot atau polybagnya. Bibit seperti ini juga akan mengalami stagnasi pertumbuhan yang lama setelah dipindahkan. Namun, yang paling penting adalah bunga pertama. Pernahkah Anda melihat kuncup bunga pertama muncul pada bibit cabai muda Anda? Pasti Anda tergoda untuk membiarkannya, karena itu kan calon buah cabai pertama. Stop! Ini adalah kesalahan fatal yang akan merugikan hasil panen Anda. Bunga pertama ini, yang sering juga disebut bunga mahkota, harus segera dibuang tanpa ragu. Mengapa? Karena tanaman yang masih lemah dan baru dipindahkan akan mencurahkan semua energinya untuk satu buah ini saja. Akibatnya tanaman itu sendiri tidak akan berkembang dengan baik. Anda akan mendapatkan satu buah cabai yang matang lebih awal, tapi ukurannya kecil, sementara sisa panen lainnya akan kecil-kecil dan terlambat. Petiklah bunga itu tanpa ragu. Biarkan tanaman itu fokus membangun batang dan akar yang kuat terlebih dahulu. Itu adalah pabrik penghasil panen Anda. Dan hanya setelah itu, ia akan mampu menghasilkan banyak buah cabai yang besar dan berdinding tebal untuk Anda. Oke, tanaman kita sudah kuat dan siap berproduksi maksimal. Kita beralih ke rahasia kedua, yaitu tentang nutrisi atau pemupukan. Anda bisa saja menanam tanaman yang sempurna, tapi jika nutrisinya tidak tepat, semua usaha Anda akan sia-sia. Kesalahan utama di sini adalah menggunakan pupuk universal, atau yang lebih parah, terlalu fokus pada pupuk nitrogen murni. Memang, nitrogen sangat baik untuk pertumbuhan daun. Tanaman Anda akan terlihat rimbun dan hijau seperti pakis tropis. Namun, buah yang dihasilkan akan sedikit dan dindingnya tipis. Rahasia sebenarnya untuk mendapatkan paprika berdinding tebal adalah dengan menu nutrisi khusus. Dan hidangan utamanya adalah kalsium. Ya, kalsium biasa. Bayangkan kalsium ini seperti semen untuk sel-sel tanaman. Kalsium inilah yang bertanggung jawab dalam pembentukan dinding buah yang kuat dan tebal. Semakin banyak kalsium yang tersedia, semakin tebal daging buah dan semakin renyah paprika Anda. Tapi, bukan itu saja. Kalsium juga mengatasi masalah umum dan sangat mengganggu lainnya. Busuk ujung buah atau blossom end rot. Pernahkah Anda melihat bintik-bintik hitam yang tidak sedap dipandang, cekung di ujung buah? Itu bukan jamur atau infeksi. Itu adalah sinyal langsung bahwa tanaman Anda kekurangan kalsium secara drastis.
Bagaimana cara memberikannya? Cara tercepat adalah dengan memberikan pupuk kalsium nitrat sesuai petunjuk. Abu kayu juga sangat efektif. Anda bisa menaburkannya ke tanah saat penanaman atau membuatnya menjadi larutan abu untuk disiram. Jadi ingatlah, jika Anda ingin paprika berdinding tebal dan buah yang sehat, berikan nutrisi kalsium pada tanaman Anda. Jadi, setelah kita berhasil memulai dan memberi makan cabai kita dengan benar, sekarang rahasia ketiga adalah menciptakan resor yang sempurna untuknya. Kita akan bicara tentang air dan cahaya, dan di sini pun ada jebakannya sendiri. Banyak pekebun berpikir, karena cabai suka kelembaban, maka harus disiram air hampir setiap hari. Ini mitos besar dan kesalahan fatal. Akar cabai yang terus-menerus berada di rawa akan mulai mati lemas dan membusuk. Tanaman menjadi layu, daun menguning, dan rentan terhadap penyakit jamur. Rahasia penyiraman yang benar bukanlah soal kuantitas, melainkan stabilitas. Cabai tidak menyukai perubahan drastis. Hari ini kekeringan, besok banjir. Ini adalah stres terberat baginya. Siramlah secukupnya, namun teratur. Bagaimana cara tahu kapan waktunya? Cukup sentuh tanah sedalam beberapa sentimeter. Jika terasa kering, siramlah tanpa ragu. Air yang digunakan harus hangat dan telah diendapkan. Air dingin dari sumur bor bisa menjadi kejutan, syok, bagi akar tanaman tropis. Sekarang tentang cahaya. Cabai adalah tanaman heliofite sejati. Ia sangat menyukai matahari. Ia membutuhkan setidaknya 6-8 jam sinar matahari langsung setiap hari. Jika Anda menanamnya di rumah kaca, pastikan tidak tertutup bayangan dari tanaman tetangga yang lebih tinggi, seperti tomat. Untuk penanaman di lahan terbuka, pilih lokasi yang paling banyak terkena sinar matahari dan terlindung dari angin. Penyiraman teratur dan secukupnya dengan air hangat, ditambah paparan sinar matahari maksimal. Itulah resep kehidupan bahagia bagi cabai Anda. Kami sudah memastikan tanaman cabai kami mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya yang cukup. Kini saatnya beralih ke trik rahasia para profesional. Pemangkasan cerdas. Ini adalah rahasia keempat kami, dan kita akan membahas tentang pembentukan tajuk tanaman cabai. Mengapa ini penting? Sederhana saja. Jika pertumbuhan cabai dibiarkan begitu saja, tanaman akan menghabiskan banyak energi untuk menumbuhkan massa daun dan tunas samping yang berlebihan, yang justru tidak akan menghasilkan buah. Padahal kita ingin semua sari makanan berfokus pada buah, bukan pada pertumbuhan vegetatif. Pembentukan tajuk sebaiknya dimulai setelah tanaman cabai beradaptasi dengan baik dan mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Langkah pertama adalah membuang semua daun dan tunas samping, sering disebut tunas air, pada batang utama, tepat di bawah percabangan pertama. Teknik ini dikenal sebagai pembersihan kaki. Tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi udara di sekitar pangkal batang dan melindungi tanaman dari penyakit. Selanjutnya, perhatikan percabangan pertama. Biasanya akan tumbuh 2 atau 3 tunas kuat dari titik ini. Inilah yang akan menjadi cabang utama atau cabang kerangka produktif kita. Biarkan tunas-tunas ini tumbuh. Namun, semua tunas yang mencoba tumbuh di bawah percabangan utama ini, buang saja tanpa ragu. Setelah itu, awasi pertumbuhan cabang-cabang utama. Pada setiap cabang utama ini juga akan muncul percabangan baru. Prinsipnya sama, pada setiap percabangan baru, pilih tunas terkuat untuk dibiarkan tumbuh, sementara tunas yang lebih lemah sebaiknya dipangkas atau dijepit setelah daun pertamanya. Dengan cara ini, kita mencegah tanaman menjadi terlalu rimbun dan memastikan semua nutrisi dialirkan langsung ke buah-buah yang sudah terbentuk pada cabang-cabang yang kuat. Pemangkasan cerdas semacam ini adalah jaminan bahwa cabai Anda tidak hanya akan berdaging tebal, tetapi juga berukuran besar. Jadi, Anda sudah melakukan semuanya dengan benar. Bibit Anda sempurna, Anda memberinya nutrisi maksimal, menciptakan kondisi yang stabil, dan membentuk tanamannya dengan tepat. Buahnya pun sudah mulai membesar. Tapi,
Bagaimana caranya agar buahnya tidak hanya besar, melainkan benar-benar manis? Nah, ini dia trik pamungkas yang digunakan oleh para profesional. Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Anda perlu memberikan tanaman sedikit stres yang terkontrol. Ya, Anda tidak salah dengar. Sekitar 1 hingga 1,5 minggu sebelum perkiraan panen, saat paprika sudah mencapai ukuran yang optimal, namun warnanya belum matang sempurna, sedikit kurangi penyiraman. Pastikan daun tidak sampai layu. Cukup biarkan tanah mengering sedikit lebih lama dari biasanya. Apa manfaatnya? Tanaman yang merasakan sedikit kekurangan air secara naluriah mulai mengonsentrasikan semua nutrisi dalam buah, terutama gula. Ini adalah mekanisme bertahan hidupnya dan persiapan biji untuk masa depan. Hasilnya, dinding paprika tidak hanya menjadi tebal, tetapi juga sangat manis, dengan tekstur yang lebih padat dan renyah. Inilah momen krusial yang memisahkan panen yang biasa saja dari panen yang luar biasa. Mari kita rangkum. Paprika manis dan berdinding tebal yang ideal itu bukanlah keajaiban, melainkan hasil dari pengetahuan. Awal yang tepat, nutrisi khusus dengan fokus pada kalsium, penyiraman yang stabil tanpa berlebihan, pembentukan yang cerdas, dan sedikit stres di tahap akhir. Itulah semua rahasianya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga rahasia-rahasia ini membantu Anda menanam paprika impian Anda. Jika Anda merasa ini bermanfaat, tolong berikan like dan berlangganan ke kanal kami, agar tidak ketinggalan trik berkebun lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Metode budidaya paprika apa saja yang sudah teruji dan Anda gunakan? Atau mungkin Anda sudah mencoba metode stres terkontrol kami? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya. Jadi, Anda sudah melakukan semuanya dengan benar. Bibit Anda tumbuh sempurna. Anda memberinya nutrisi terbaik, menciptakan kondisi stabil, dan membentuk tanamannya dengan cerdas. Buahnya pun sudah mulai membesar. Tapi bagaimana caranya agar buahnya tidak hanya besar, tapi juga benar-benar manis? Nah, inilah trik utama, puncaknya, yang digunakan para profesional. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Anda perlu memberikan sedikit stres terkontrol pada tanaman. Ya, Anda tidak salah dengar. Sekitar 1 hingga 1,5 minggu sebelum perkiraan panen, ketika paprika sudah mencapai ukuran teknisnya, tapi belum sepenuhnya berubah warna, sedikit kurangi penyiraman, jangan sampai daunnya layu, cukup biarkan tanahnya mengering sedikit lebih dari biasanya. Apa manfaatnya? Tanaman yang merasakan sedikit kekurangan air, secara insting akan mulai memusatkan semua nutrisi di dalam buah, terutama gula. Ini adalah mekanisme bertahan hidupnya dan persiapan biji untuk masa depan. Hasilnya, dinding paprika tidak hanya menjadi tebal, tapi juga sangat manis, dengan tekstur yang lebih padat dan renyah. Inilah titik balik yang memisahkan panen yang biasa saja dari panen yang luar biasa. Mari kita rangkum. Paprika manis dan berdinding tebal yang sempurna. Itu bukan keajaiban, tapi hasil dari pengetahuan. Permulaan yang tepat, nutrisi khusus dengan fokus pada kalsium, penyiraman stabil tanpa berlebihan, pembentukan tanaman yang cerdas, dan sedikit stres di akhir. Itulah semua keajaibannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga rahasia-rahasia ini membantu Anda menanam paprika impian Anda. Jika Anda merasa ini bermanfaat, mohon berikan like dan berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan tips berkebun lainnya. Sekarang, giliran pertanyaan untuk Anda. Metode teruji apa yang Anda gunakan untuk menanam paprika? Atau mungkin Anda sudah mencoba metode stres terkontrol kami ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya.